Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Halo, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita datang ke tempat ini untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Tuhan sudah rela mati menebus setiap kita, umatnya yang berdosa. Bahkan dia juga sudah bangkit. Tuhan sudah menang atas maut dan kita pun dimenangkannya Bapak Ibu. Amin. Maka dari itu pagi hari ini mari kita bersatu hati, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan yang sungguh indah dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk ucapkan rasa syukur kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sorak-sorai untuk Tuhan. Kami mau muliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Boleh kasih tos kanan kiri, katakan selamat Paskah buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, kemenangan Tuhan kita. Dan di sini ada anak-anak fiction yang menambah sukacita kita di tempat ini, Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan kita. Kita mau katakan Tuhan
Tuhan kita. Dan kita tidak mau hidup bagi dunia ini, tapi kita hanya hidup di dalam Tuhan. Amin.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Kau limpahkan buat kami pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan telah memberikan kesempatan buat kami semua untuk merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Paskah yang luar biasa yang telah membebaskan kami dari segala kutuk dosa, membebaskan kami dari kuasa maut. Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, kiranya kuasa kebangkitan-Mu itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, salam selamat Paskah ya buat kita semua, dan biarlah kuasa kebangkitan Kristus menjadi bagian ya di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bicara tentang kemenangan Kristus, dan kemenangan itu membawa harapan buat kita semua. Kemenangan yang membawa pengharapan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat ayat-ayat kita di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayat-ayat ini Bapak Ibu. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ayat-ayat dalam bagian teks ini hampir setiap tahun ketika kita merayakan Paskah pasti dibaca dan diulang. Nah, hari ini kita akan melihat kisah yang sama ya, pada hari Paskah, hari yang semacam ini ya, hari Minggu seperti ini. Di dalam teks yang lain dikatakan pada pagi-pagi benar. Jadi pada waktu pagi itu masih gelap, belum terbit matahari. Pergilah beberapa perempuan yang firman Tuhan katakan Maria Magdalena, Maria yang lain, dan beberapa perempuan-perempuan yang lain itu mendatangi kubur Yesus. Dan mereka melihat, menyaksikan sendiri kebangkitan daripada Tuhan. Nah, saudara, kebangkitan Tuhan jelas itu merupakan dasar daripada kemenangan iman Kristen. Hari raya terbesar bagi orang Kristen itu adalah hari Paskah. Bahkan semenjak zaman Perjanjian Lama, sebelum masuk di dalam penebusan Kristus, hari Paskah itu telah ribuan tahun diperingati oleh orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalau di dalam Perjanjian Lama, hari Paskah itu dirayakan sebagai hari kebebasan orang-orang Israel dari penjajahan di Mesir. Tetapi ketika memasuki Perjanjian Baru, dimensi Paskah ini kemudian berubah. Paskah bukan saja kebebasan orang Israel dari penjajahan Mesir, tetapi diisi dengan sebuah makna yang baru bahwa Paskah itu adalah hari kebebasan dari orang-orang percaya dari belenggu dosa oleh karena penebusan Kristus. Maka sebetulnya kata Paskah itu artinya adalah yang dilewati. Makanya dalam bahasa Inggris disebut Passover, jadi sesuatu yang sudah dilewati. Nah, saudara, bicara tentang kemenangan, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan buat sidang jemaat di tempat ini agar kita bisa memahami bahwa kemenangan Kristus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa kemenangan Kristus adalah kemenangan yang menepis segala ketakutan kita. Perhatikan ayat yang ke-28, ayat 4 sampai dengan yang ke-5, Bapak Ibu ya. Matius 28 ayat yang ke-4 dan ke-5 berkata begini, "Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut." Dari teks ini kita bisa melihat ada dua kelompok yang mengalami ketakutan. Yang pertama adalah penjaga-penjaga, para serdadu-serdadu Romawi yang berjaga-jaga di kubur Yesus. Dan yang kedua adalah perempuan-perempuan yang mungkin dikategorikan sebagai makhluk yang lemah, perempuan-perempuan yang tidak punya kekuatan yang luar biasa. Mereka sama-sama mengalami ketakutan. Walaupun alasan mereka takut itu beda, Bapak Ibu. Penjaga-penjaga itu ya ditugaskan di situ untuk menjaga jasad jenazah dari Tuhan Yesus yang telah mati oleh karena penyaliban pada hari Jumat itu.
Mereka disuruh berjaga di situ. Dengan sebuah perintah agar jenazah Kristus tidak dicuri oleh murid-murid Tuhan. Karena mereka memiliki asumsi bahwa murid-murid Yesus malam-malam akan datang dan mencuri jenazah itu. Sehingga para pejabat yang berwenang pada waktu itu memerintahkan para penjaga itu untuk menjaga kubur Yesus. Nah, di tengah-tengah tugas mereka untuk menjaga kubur Yesus itu, tiba-tiba teks yang kita baca tadi terjadi gempa yang dahsyat. Kalau kita baca secara keseluruhan, gempa-gempa itu kemudian membuat gunung-gunung, bukit-bukit itu gemetar, dan kuburan-kuburan orang percaya itu terbuka, dan kebangkitan orang-orang yang percaya itu dituliskan dalam kitab Matius, mereka kemudian keluar. Dan pada saat yang sama di hadapan para penjaga-penjaga itu muncul malaikat yang tadi dikatakan wajahnya seperti kilat, terang, bersih, dan luar biasa. Kondisi yang mencekam seperti ini yang membuat para penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Bahkan di dalam teks yang kita baca ini, ayat yang kelima, saking takutnya mereka itu menjadi seperti orang-orang mati, kaku tubuhnya, gak bisa bergerak. Kenapa? Karena amat sangat ketakutan, dahsyat ketakutannya. Nah, berbeda dengan perempuan-perempuan itu, dia tidak takut oleh karena kehadiran para malaikat. Dimensi yang lain dari para perempuan-perempuan itu, dia mengalami ketakutan karena mereka merasa ditinggalkan oleh guru mereka, Yesus. Mereka merasakan hidup ini sekarang menjadi sepi. Kalau saya punya persoalan, saya tidak ada tempat untuk curhat. Kalau saya ada masalah, nggak ada tempat untuk saya mohon, ditolong, didoakan. Tidak ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perempuan-perempuan itu seperti yang saya bilang tadi, dia datang ke kubur Yesus pada waktu malam menjelang pagi, masih gelap sekali. Kondisi yang seperti ini, pergi ke kuburan pasti membuat para perempuan-perempuan itu juga mengalami ketakutan. Apa yang ingin saya sampaikan buat kita semua, Bapak Ibu? Yang ingin saya maksudkan, baik penjaga ataupun perempuan itu sama-sama mengalami ketakutan. Walaupun dimensi ketakutannya beda, tapi mereka sama-sama mengalami ketakutan. Tapi yang menarik, perhatikan teks ini. Ayat yang kelima berkata begini, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Apa yang menarik, Bapak Ibu? Kata jangan takut itu tidak ditujukan kepada semua yang mengalami ketakutan. Kata jangan takut ini tidak ditujukan kepada para penjaga. Kata jangan takut ini hanya ditujukan kepada perempuan-perempuan itu. Kenapa para malaikat itu mengatakan jangan kamu takut? Ayat ini memberikan penjelasan, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Apa sih implikasinya buat kita semua, Bapak Ibu? Banyak orang tahun 2023 ini kan tahun yang menakutkan. Sebelum masuk tahun 2023 ini banyak prediksi yang mengatakan tahun 2023 ini adalah tahun inflasi yang berat secara global. Krisis ekonomi yang menyergap seluruh dunia. Tahun 2023 ini juga tahun politik yang panas di negara kita. Politik sudah mulai bergesekan antara satu dengan yang lain. Dan ini menyebabkan berbagai hal yang membuat orang mengalami ketakutan, baik takut secara ekonomi, takut secara sosial, takut secara politik, takut berbagai macam hal. Itu menjadi bagian dalam kehidupan setiap manusia memasuki tahun-tahun yang panas seperti ini. Tetapi perhatikan teks ini. Hiburan firman Tuhan yang berkata, jangan kamu takut, itu hanya ditujukan kepada orang yang mencari Tuhan.
Amin. Hiburan engkau jangan takut itu tidak ditujukan kepada semua orang. Dunia mengalami ketakutan. Bangsa kita mengalami ketakutan. Ketakutan antara satu dengan yang lain pasti dimensinya berbeda. Seperti yang saya bilang, ada yang takut di dalam kondisi ekonomi yang semakin susah, ada takut oleh karena tahun politik yang semakin memanas, ada ketakutan mungkin oleh karena bencana alam dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu ya di Purwakarta itu ada hujan petir dan sebagainya sehingga banyak rumah-rumah yang ambruk dan lain sebagainya. Di Turki beberapa waktu yang lalu terjadi gempa bumi yang luar biasa. Ada banyak orang yang mengalami ketakutan. Tetangga kanan kiri kita mungkin juga mengalami ketakutan. Tetapi penghiburan buat kita semua dalam peristiwa Paskah ini ada satu kalimat yang berkata jangan kamu takut. Untuk siapa? Untuk orang yang mencari Yesus. Dengan jelas ayat yang kelima berkata, janganlah kamu takut sebab aku tahu, kata malaikat itu, kamu mencari Yesus yang disalibkan. Saudara, bukankah teks ini juga selaras dengan apa yang pernah Yesus katakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Untuk siapakah kalimat semuanya akan ditambahkan kepadamu? Untuk orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu. Bagaimana dengan orang yang tidak mencari kebenaran Tuhan? Bagaimana orang yang tidak mencari Tuhan Yesus? Jelas janji ini tidak ditujukan kepada mereka. Ayat ini dengan jelas bahwa jangan takut itu tidak diberikan secara universal. Jangan takut itu tidak diberikan secara global. Jangan takut ini hanya diberikan kepada orang yang mencari Yesus. Dan puji Tuhan pagi hari ini kita semua adalah pribadi-pribadi yang mencari Tuhan Yesus. Amin. Pagi-pagi kita bangun, ya kan, mempersiapkan diri, mandi, dan kemudian kita berangkat ke gereja. Ini adalah sebuah aktivitas yang bisa dikategorikan sebagai upaya kita mencari Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu. Apakah saya juga ada ketakutan? Ada, nggak ada orang yang nggak ngalami ketakutan. Ketakutan itu adalah tanda-tanda bahwa kita ini memang harus menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Ada yang anaknya baru lulus sekolah, melanjutkan kuliah, dananya dari mana saya nggak tahu. Ada yang mengalami sakit di rumah, ya kan? Ada beberapa keluarga yang saya tahu ada sakit, ya ada yang terkena COVID dan sebagainya. Ada yang mungkin lagi kebingungan, macam-macam rumah kontrakan habis dan sebagainya. Kita mengalami berbagai macam ketakutan, beda dimensi, beda macam-macam. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, hiburan yang Tuhan berikan kepada kita, kata jangan takut, itu ditujukan kepada orang yang mencari Tuhan. Artinya apa sih? Ya kalau Tuhan bilang jangan takut, pasti pertolongan Tuhan itu akan datang kepada kita tepat pada waktunya. Amin. Tuhan bukanlah orang yang pelin-pelan yang berkata jangan takut tapi tidak memberikan garansi, jaminan bahwa kita memang tidak perlu takut. Pasti ada jaminannya, ada garansinya. Tuhan bukan sekedar omong kosong dengan berkata jangan takut tapi tidak memiliki dampak daripada kalimat itu, enggak. Jangan takut, kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Dia telah memberikan kemenangan buat kita. Kemenangan Kristus hari ini, pagi hari ini, ya akan menepis segala ketakutan kita. Amin. Bagi yang siap-siap mau nikah, mungkin lagi bingung untuk mencari dana, ini ada beberapa yang saya tahu. Jangan takut, Tuhan akan cukupkan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kemenangan Kristus bukan sekedar kemenangan biasa, tapi kemenangan Kristus adalah kemenangan yang telah dibuktikan. Ayat yang ke-6 dari Matius 28 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Persis pembuktiannya itu. Mari lihatlah tempat ia berbaring.
Coba perhatikan teks ini baik-baik Bapak Ibu. Yang pertama ada kalimat ia tidak ada di sini. Saya ingin sedikit mendramatisir narasi ini. Perempuan-perempuan itu pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus dengan sebuah asumsi, dengan sebuah pikiran bahwa jenazah Yesus terbaring di dalam kubur itu, di dalam gua di mana Yesus dikubur. Sehingga perempuan-perempuan ini datang ke kubur itu dengan membawa rempah-rempah, ingin membalur jasad itu, jenazah itu dengan rempah-rempah itu. Artinya perempuan-perempuan ini berasumsi bahwa Yesus belum kemana-mana, Yesus ada di situ gitu loh. Saya akan datang ke sana untuk membalur tubuh Yesus dengan rempah-rempah. Itu harapan dia. Tapi Alkitab berkata ketika mereka sampai di kubur itu, malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini. Ini bicara apa? Bicara apa yang menjadi asumsi perempuan itu, yang menjadi ekspektasi perempuan itu, yang menjadi harapan para perempuan-perempuan itu tidak digenapi. Loh, nggak ada Yesus di sini gitu loh. Loh, ngapain saya bawa rempah-rempah? Buat apa saya pagi-pagi datang ke sini ingin membalur tubuh Yesus dengan rempah-rempah yang telah saya persiapkan? Buat apa? Kenapa? Karena Yesus sudah tidak ada di sini. Saudara, ini bicara tentang pengharapan yang tidak tergenapi. Ekspektasi daripada perempuan itu tidak dibuai, nggak ada. Mereka capek-capek, ternyata nggak ada gitu loh. Kenapa? Karena dia telah bangkit. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seringkali kan kita juga punya harapan-harapan yang tidak tergenapi. Seringkali kita punya ekspektasi ikut Tuhan itu saya harus begini, bersama dengan Tuhan itu saya harus begini. Itu semua adalah pemikiran-pemikiran kita, ya kan? Ya, saya punya tahun ini harus begini, tahun depan harus begini, ya, rencana saya kayak begini, saya melakukan ini dengan harapan seperti ini dan sebagainya. Kita semua punya harapan. Bohong kalau kita nggak punya harapan. Apapun kita pasti punya harapan. Pekerjaan kita punya harapan, keluarga kita punya harapan, anak-anak, ya istri, suami kita punya harapan. Harapan kita mungkin melambung tinggi, atau ada yang biasa-biasa saja, atau ada orang mengatakan hidup ini mengalir saja. Tetapi tiap kita pasti punya harapan. Tetapi sadar nggak Bapak Ibu? Seringkali apa yang kita harapkan itu tidak terpenuhi gitu loh. Apa yang kita cita-citakan itu ternyata nggak berhasil. Nah, perempuan-perempuan ini mengalami hal yang sama. Dia berharap Yesus terbaring di kubur itu. Tapi Alkitab berkata, si malaikat berkata, Yesus tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Kalau kita bisa melihat ekspresi wajah para perempuan itu, mungkin ekspresinya akan menggambarkan kekecewaan. Loh, sia-sia saya harus bangun pagi, sia-sia saya bawa rempah-rempah, sia-sia saya harus berjalan, ya kan? Dari rumah ke tempat kubur Yesus, semua sia-sia. Kenapa? Dia nggak ada di sini. Harapannya tiba-tiba musnah. Tetapi di dalam kasih Kristus, di dalam kemenangan Kristus, harapan yang sia-sia itu bukan harapan yang kosong. Perhatikan teks ini dikatakan, sebab ia telah bangkit. Apa yang diharapkan oleh perempuan-perempuan itu ternyata Tuhan genapi jauh melampaui apa yang diharapkan. Perempuan-perempuan itu hanya berharap ketemu Yesus yang terbaring di dalam kubur itu. Pengennya begitu. Tetapi Tuhan menjawab ekspektasi itu melampaui apa yang diharapkan mereka. Kasih tahu gitu kan. Malaikat itu bilang, saya kasih tahu. Yesus gurumu itu, Mesias itu, dia memang tidak ada di sini. Kenapa? Karena ia telah bangkit. Seperti yang pernah dikatakannya. Artinya apa? Pengharapannya para perempuan itu hanya dalam level 4 misalkan, tapi Yesus tidak memberikan pada level 4.
Yesus memberikan pada level 8, 2 kali lipat misalkan. Kenapa? Karena apa yang kau harapkan kan sekedar Yesus yang terbaring. Sekarang dia nggak sekedar terbaring, dia telah bangkit, telah menunjukkan kuasanya. Saya seringkali ngalami kayak begini dalam kehidupan saya pribadi, Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu berharapnya kayak begini, sederhana saja, pengennya begini, pengennya begitu. Tetapi ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, seringkali saja Tuhan itu menggenapkan apa yang kita harapkan itu melampaui apa yang kita inginkan, di atas apa yang kita inginkan. Perempuan-perempuan itu hanya berharap Yesus ketemu dengan mereka dalam kondisi terbaring, dalam kondisi masih mati, dalam kondisi yang tidak bergerak di dalam kubur. Tetapi Tuhan nyatakan enggak seperti itu. Engkau enggak boleh berharap dalam keterbatasan. Yesus sekarang tidak lagi terbaring, dia sudah bangkit. Saudara bisa tangkap pesan ini? Amin. Mungkin kita berharap dalam posisi-posisi yang biasa aja, dalam pikiran-pikiran yang biasa saja. Kita berharap seperti ini, kita berharap seperti ini, itu harapan kita. Tapi ketika kita berharap seperti itu, tiba-tiba Tuhan bilang begini, oh enggak, saya akan kasih yang lebih daripada apa yang engkau inginkan. Aku akan memberikan engkau sesuatu yang jauh di atas ekspektasimu. Masih ingat bagaimana Tuhan memberikan makan 5.000 orang? 5.000 orang diberi makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Setelah semua kenyang, apa yang Alkitab katakan? Roti dan ikan itu sisa 12 bakul. Melampaui kebutuhan mereka, melampaui harapan mereka. Atau pernahkah kita ingat cerita kisah Panglima Naaman yang sakit kusta, kemudian datang kepada Nabi Elisa, disuruh untuk masuk ke dalam sungai Yordan 7 kali. Setelah Naaman 7 kali membenamkan dirinya di dalam sungai Yordan, maka kulit yang penuh dengan sakit kusta itu sembuh. Dan Alkitab katakan kulitnya itu bersih, mulus, halus seperti kulit seorang bayi. Sekali lagi Tuhan selalu memberi apa yang diharapkan orang-orang yang disayanginya itu melampaui apa yang menjadi ekspektasi mereka. Kembali di sini dalam peristiwa Paskah, kita bisa melihat bagaimana cara kerja Tuhan di dalam pengiringan kita, dalam pengiringan anak-anak yang percaya kepada Dia. Mereka hanya berharap ketemu Tuhan dalam kondisi yang lemah. Perempuan-perempuan itu berharap ketemu dengan Tuhan masih dalam kondisi jenazah yang tidak bisa bergerak, yang hanya mereka akan balur dengan rempah-rempah, dan mereka datang pagi-pagi supaya ada kesempatan untuk membalur tubuh Yesus dengan rempah-rempah itu. Dan mereka ketika datang ke sana, awalnya mereka kecewa, loh kok nggak ada? Tapi Tuhan bilang, harapanmu itu terlalu kecil. Apa yang kau inginkan itu terlalu sederhana. Aku memberikan engkau melampaui ekspektasimu. Engkau tidak akan menemukan Yesus dalam kondisi yang lemah. Karena apa? Karena Dia sekarang sudah bangkit. Tangkap firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Jangan hanya diterima sebagai pengetahuan. Jangan hanya diterima, oh itu kan cerita Paskah yang udah biasa saya dapatkan. Lampaui pemikiran kita dengan satu pemahaman bahwa ketika Tuhan mengasihi kita, ketika Tuhan sayang sama kita, Tuhan akan mengerjakan, ya cara kerja Tuhan adalah bahwa apa yang kita harapkan selalu oleh Tuhan dipenuhi, melampaui apa yang kita harapkan. Itu sebabnya dulu saya waktu masih pemuda sangat favorit ayat yang tadi saya sebutkan, yaitu bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Sesuatu yang ditambah pasti ada nilai tambahnya. Sesuatu yang ditambahkan itu adalah melampaui harapan kita, melampaui ekspektasi kita. Ia telah bangkit. Dan telah bangkit itu bukan sekedar kebetulan. Kata ia telah bangkit, firman Tuhan katakan sama seperti yang telah dikatakannya, persis. Artinya kebangkitan itu adalah
janji yang dibuktikan. Sebelum dia mati, ya, ribuan tahun yang lalu bahkan, Tuhan berkata bahwa Sang Mesias itu akan mati dan pada hari ketiga akan bangkit. Ini adalah janji yang dibuktikan. Hari ini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau engkau punya janji Tuhan, engkau tangkap janji Tuhan. Ketika Tuhan bicara secara pribadi kepadamu, ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Percayalah, janji itu bukan omong kosong. Janji itu bukan nol. Janji itu bukan nihil. Janji itu pasti digenapi oleh Tuhan. Amin. Kalau engkau mendapat janji, anak keturunanmu tidak akan pernah minta-minta. Anak keturunanmu bahkan akan memberikan pinjaman. Anak keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Ketika janji itu diberikan Tuhan kepada kita, saya mau katakan, janji itu pasti digenapi oleh Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berkata, engkau yang letih, lesu dan beban berat datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Janji itu pasti diberikan kepada kita. Tuhan gak pernah mampu untuk mengingkari janjinya, karena dia adalah ya dan amin. Makanya saudara, dalam peristiwa Paskah ini, ayo kita punya pemikiran bahwa janji yang Tuhan berikan kepada kita adalah janji yang seringkali melampaui ekspektasi kita, melampaui harapan kita. Yakinlah, percayalah. Karena orang percaya itu hanya hidup oleh karena iman, bukan karena melihat. Kemenangannya telah dibuktikan. Yang terakhir, kemenangannya yang memberikan jaminan buat kita. Perhatikan Matius 28 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Yang pertama saya ingin sampaikan Bapak Ibu, bahwa jarak antara Yerusalem ke Galilea itu tidak pendek, bukan dekat. Jarak antara Yerusalem ke Galilea itu sekitar 128 sampai 160 km. Saudara bisa bayangkan kalau 160 km ya mungkin dari Malang ke ya Semarang atau kemana. Kalau Surabaya cuma 80 km Bapak Ibu. Ya, cukup jauh. 160 km. Dan ketika mereka mendapati bahwa Yesus sudah bangkit, malaikat itu berkata, ia mendahului kamu ke Galilea. Kata ia mendahului kamu ke Galilea ini sekarang menjadi pesan Paskah dari PGI ya. Persekutuan Gereja Indonesia, itu tema Paskah tahun ini adalah ia mendahului kamu ke Galilea. Nah saudara, apa sih makna rohani daripada ia mendahului kamu ke Galilea? Ngapain Tuhan lebih dahulu pergi ke sana? Kenapa enggak tidak bareng-bareng saja sih gitu loh? Jalan bersama kan lebih bagus. Kenapa Yesus harus mendahului? Sesuatu mendahului itu kan artinya bicara tentang, ya kan? Ada sesuatu yang dipersiapkan lebih dahulu. Biasanya kalau kita ini ada acara ibadah padang atau mau retreat, itu kan biasanya ada tim yang lebih dahulu untuk apa? Mempersiapkan segala sesuatunya di sana, kan begitu? Ya kan, biasanya kalau kita ada retreat, ya kan, ada ibadah keluar gitu, ada beberapa orang sebagai tim yang datang ke sana lebih dahulu. Untuk apa? Untuk mempersiapkan apakah tempat ini cukup dengan pesertanya, apakah tempat ini udah nyaman untuk kita datang ke sana, apakah tempat ini cukup bersih untuk kita datang ke sana. Ada satu tim yang mempersiapkan lebih dahulu. Nah, ketika Tuhan berkata Kristus mendahului kamu ke Galilea, itu sebetulnya perlu dipahami maknanya. Karena ini bukan bicara waktu Tuhan berangkat, karena ketika Yesus telah bangkit ya sebagai Tuhan dalam kebangkitan,
dia dalam kondisi sebagai kealahan, itu dalam istilah teologi disebut omnipresent. Dia hadir di mana-mana. Jadi ngapain dia mendahului? Nggak usah ngomong mendahului, Yesus memang ada di sana, dia omnipresent gitu. Tetapi kata ini ingin memberikan makna kepada kita bahwa ada sesuatu yang telah dipersiapkan gitu loh. Jadi kamu nggak usah khawatir. Kenapa? Masa depanmu ada jaminan. Banyak dari kita ini kan khawatir akan hari tua. Anak-anak muda khawatir besok saya kerja apa. Yang masih kecil juga berkata besok saya sekolah di mana. Yang usia-usia kayak saya begini, udah mendekati 60 atau yang sudah 60. Ya pada ide Pak Yanto yang sudah 60 kan gitu kan ya. Besok kayak apa gitu. Kita kan bukan pegawai negeri, nggak ada jaminan gitu. Tapi saya mau sampaikan, kita memang bukan pegawai pemerintah, tapi kita ini anak-anak kerajaan Allah, di mana jaminan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah iya dan amin. Saya masih ingat Bapak Ibu, terkait konteks jaminan akan ke depan itu. Satu kali bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, kemudian orang-orang Israel ini sampailah ke satu tempat yang namanya Masa dan Meriba. Di situ ada tempat air yang begitu luas. Mereka dalam perjalanan dari Mesir sampai di Masa dan Meriba ini perjalanan yang panjang. Mereka nggak punya perbekalan air yang melimpah, nggak bawa galon aqua Bapak Ibu. Mereka nggak punya tumbler mungkin. Sehingga begitu sampai di Masa dan Meriba, mereka betul-betul kehausan. Akibatnya apa? Begitu melihat hamparan air yang begitu melimpah, mereka berpondong-pondong ambil air itu dan diminum. Dan apa yang terjadi? Airnya ternyata pahit. Dilepeh itu air. Kemudian Musa berdoa, Tuhan tolong ini bangsamu butuh minum gitu loh. Dan air yang tersedia adalah air yang pahit. Tuhan terus bilang begini, lihat itu ada sebatang pohon, patahkan batangnya, kemudian lemparkan ke dalam air. Dan begitu batang itu dipatahkan, dilemparkan ke dalam air itu kemudian menjadi tawar, mereka minum. Yang ini saya maksudkan Bapak Ibu, itu bukan sebarang pohon. Itu memang pohon yang khusus yang bisa menetralkan air yang pahit. Dan di Masa dan Meriba, pohon yang kayak begitu di dalam arkeologi Alkitab dikatakan cuma satu. Artinya apa sih Bapak Ibu? Jauh sebelum bangsa Israel itu lewat Masa dan Meriba, jauh sebelum bangsa Israel itu mengalami kesulitan minum air, jauh sebelum mereka merasakan pahitnya air di Masa dan Meriba, Tuhan sudah tahu bahwa orang Israel akan mengalami masalah di titik ini. Tuhan sudah tahu bahwa orang Israel akan mengalami persoalan di titik ini. Di titik mana? Di Masa dan Meriba. Mereka akan mengalami kesulitan minum air. Mereka akan mengalami kepahitan lidahnya oleh karena minum air yang pahit. Dan Tuhan berkata begini, sebelum mereka mengalami kepahitan, aku tanam lebih dahulu pohon ini di tempat ini. Sehingga ketika orang Israel lewat di situ, kelak mereka nyampe di tempat itu, ketika mereka menghadapi persoalan di tempat itu, pertolongan itu sudah aku sediakan. Amin. Jauh sebelumnya Tuhan sudah sediakan. Makanya dalam peristiwa Paskah ini Tuhan berkata, Dia sudah bangkit dan Ia mendahului kamu ke Galilea. Apa sih yang penting di Galilea? Di Galilea sebetulnya kalau kita baca secara lengkap teksnya, itu adalah peristiwa bagaimana Tuhan menampakkan kepada banyak orang. Bukan menampakkan secara personal seperti menampakkan diri kepada Thomas,
menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada Petrus secara personal, tidak. Tapi di Galilea, tempat Yesus dibesarkan, di Nazaret ini, ada penampakan di mana Tuhan itu dilihat oleh banyak orang. Tetapi sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan berkata, aku mendahului kamu ke Galilea. Aku mempersiapkan segala sesuatu yang kamu butuhkan nanti di Galilea. Nah saudara, Galilea kita ini beda setiap kita. Tantangan setiap kita di masa depan itu beda. Ada yang tantangan bersifat keluarga, ada tantangan yang bersifat kesehatan, ada tantangan yang bersifat ekonomi, ada tantangan yang macam-macam. Itu di depan kita, ada banyak terhampar tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Tapi hari ini saya mau katakan, sebelum kita sampai di sana, Yesus yang bangkit itu berkata, aku mendahului kamu di sana. Amin. Ini yang harus kita tangkap. Itu sebabnya Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita nggak perlu khawatir kalau kita orang percaya. Karena hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Itu sebabnya saya sampaikan, kemenangan Kristus membawa harapan buat kita. Harapan kepada siapa? Orang yang mencari Tuhan. Bukan buat setiap orang. Bukan buat penjaga dan perempuan tadi. Hanya yang mencari Tuhan. Kemenangan Kristus adalah kemenangan yang memberi jaminan buat kita. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Saudara, ayo kita tangkap kebenaran firman Tuhan. Bahwa hari ini Tuhan telah mendahului kita. Apa ketakutan saudara? Tahun depan dan sebagainya. Sedikit bocoran. Biasanya kalau anak muda bocorin film itu namanya spoiler. 1 bulan atau 2 bulan lagi anak saya akan menikah. Saya cukup salut sama istri saya yang siap ini siap itu. Apakah ada kekhawatiran buat saya? Jelas ada. Masalah apa? Masalah macam-macam, dana dan sebagainya. Tapi hari ini saya percaya Yesus sudah mendahului saya. Dia sudah ada di sana. Apa yang Bapak Ibu takutkan hari ini? 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, apa yang Bapak Ibu takutkan? Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, Tuhan berkata kepada Bapak Ibu, aku mendahului kamu di sana. Are you afraid tomorrow? Jesus said, I was there. Saya ada di sana. Jangan lepaskan harapan kita kepada Tuhan, karena kemenangan itu telah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita akan bangkit berdiri, kita berikan aplaus buat Tuhan. Kau berikan hidupmu
pagi ini kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Firman-Mu berbicara tentang kemenangan yang memberikan satu pengharapan. Tuhan, kami sadar bahwa kehidupan ini kadang-kadang kami takut untuk menghadapi ke depan, khawatir, gelisah. Tetapi melewati firman Tuhan pada pagi hari ini kami dikuatkan. Iman kami terus bertumbuh. Kami percaya bahwa firman yang kami dengar, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan menjadi firman yang hidup, yang terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Apalagi kami masuk di dalam era tantangan yang begitu menakutkan. Tetapi kami percaya, kami tidak sendiri. Kami bersama dengan Tuhan. Karena sebelum kami memikirkan, Engkau sudah mempersiapkan di sana, ya Allah. Engkau sudah atur semuanya. Biarlah Allah Immanuel itu tetap menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu. Engkau tahu pergumulan hamba-Mu ya Tuhan. Tetapi kami percaya kami hidup bersama dengan Tuhan. Pasti Engkau akan siapkan yang lebih daripada apa yang tidak kami pikirkan itu terjadi dalam kehidupan hamba-Mu juga setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran itu hanya milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini ada anak-anak kita, adik-adik kita dari Philadelphia Shining Kids yang begitu semangat ya untuk memberikan persembahan melalui pujian maupun tarian. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Philadelphia Shining Kids. No surprises. You're faithful, faithful, faithful God. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. We receive it all together.
children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 We celebrate your faithfulness. May His favor, may His favor be upon you and 1,000. We celebrate your children. You're faithful to your promises. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. He is we sing out praise Him for His faithfulness. Praise Him for His goodness. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. Nah, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu, penampilan dari Philadelphia Shining Kids yang sungguh memberkati kita di tempat ini. Bentar lagi kita akan memberikan persembahan.
Dan ada satu lagi penampilan Bapak Ibu yang tidak kalah menambah sukacita kita, ada dari Saudara Sam, Ibu Della, dan Ibu Maria. Sebelum itu saya mengundang petugas untuk maju ke depan. Tugas persembahan. Dan sekali lagi kita akan berdoa bagi persembahan kita. Minta tolong Bapak Didi untuk memimpin kita dalam doa. Maha mulia Engkau Allah yang disembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami untuk melimpahkan rasa hormat, kemuliaan bagi Engkau, kami akan memberikan sebuah persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami siap untuk mempersembahkan yang terbaik dari kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Cek. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because it This child can face uncertainties because He lives. Mari kita sama-sama. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives.
Luar biasa ya Bapak Ibu, suara yang indah dari trio apa namanya? Trio indah. Menambah sukacita kita Bapak Ibu ya di hari Paskah yang hari ini. Oke, kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelum itu ada pengumuman Bapak Ibu. Pengumumannya yang pertama, di hari Rabu tanggal 12 April 2023 ada latihan bagi ibu-ibu Philadelphia Women Fellowship di gereja pukul 6 sore. Betul ya? Betul. Lalu yang kedua, ibadah Paskah untuk youth dan fiction tanggal 16 April 2023 minggu depan di gereja pukul 5 sore. Dia yang masih berjiwa muda, yang masih muda boleh datang dalam ibadah perayaan Paskah. Ada lagi pengumuman? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah kita. Ibadah Paskah pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau telah menjamah setiap jemaat pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang sangat dahsyat dan ajaib. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sangat-sangat powerful pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, biarlah kiranya jemaat-Mu pulang dengan membawa berkat-berkat kebenaran firman ini sebagai bekal di dalam kehidupan mereka dari hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini boleh berjalan lancar. Semuanya oleh berkat kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu. Dan kalau kami sebentar akan pulang ke tempat kami masing-masing, biarlah Engkau senantiasa menyertai kami, melindungi kami, menggenggam erat setiap kami, menutup bungkus kami semua dengan kuasa daripada darah-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saudara-saudara sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya memberkati kita semuanya dengan berkat-berkat surgawi, berkat rohani, berkat materi, melimpah kepada kita semua dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Silakan duduk.